Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Disa Nugraha, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Dalam setiap tahun anggaran tentu pemerintah, termasuk juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur, selalu ingin fokus juga untuk mesejahterakan masyarakat setempat, termasuk adalah mengurangi angka kemiskinan. Di Jawa Timur, pemirsa, memang kita ketahui dari data dari tahun ke tahun, angka kemiskinan termasuk juga kemiskinan ekstrim, ini bisa dikatakan terus menurun. Lalu bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi juga dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa terus memberikan anggaran yang tepat sasaran, supaya angka kemiskinan ini juga bisa terus diturunkan di Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur juga bisa dikatakan semakin sejahtera. Kita bahas dalam Bincang-Bincang, pemirsa, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim telah menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD tahun anggaran 2025. Pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur wilayah menjadi fokus utama. Gubernur Jawa Timur dalam setiap kali agenda penyaluran bantuan sosial optimis program prioritas pembangunan Jatim 2025 sangat holistik, mencakup pengentasan kemiskinan menuju keadilan sosial, perluasan lapangan kerja, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur berkeadilan, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berbasis kerakyatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas sinergi yang terbangun selama pembahasan. Menurutnya, kebersamaan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Lantas bagaimanakah nantinya terkait realisasi dalam menunjang ikhtiar Jawa Timur turunkan angka kemiskinan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ikhtiar Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan, pemirsa, menjadi topik bahasan kami dalam Bincang-Bincang malam hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Di studio saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Pak Deddy Irwansyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat, dan juga Pak Muhammad Yasin, Kepala Bapeda Jawa Timur. Pak Deddy dan juga Pak Yasin, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Deddy dan Pak Yasin tentu tahu betul gitu ya, kemana sebenarnya arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari kemiskinan ini. Tapi saya akan mulai bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, kami akan bahas terkait dengan apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa menuntaskan permasalahan dari kemiskinan ini. Saya ingin langsung ke Pak Deddy terlebih dahulu. Pak Deddy, kalau bicara tentang kepemimpinan Bu Khofifah gitu ya, dan ini dari tahun ke tahun memang secara data dikatakan angka kemiskinan di Jawa Timur terus menurun. Pak Deddy sendiri memperhatikan dari kebijakan yang ada dari Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dista, saya pikir banyak ya upaya-upaya konkret, bahkan menurut saya upaya-upaya komprehensif yang dilakukan oleh Bu Gubernur kita ini, Bu Khofifah, dalam rangka bagaimana angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ini terus bisa turun. Bahkan alhamdulillah di data berbagai sumber, bahkan di sumbernya Pak Yasin mungkin juga bisa, angka kemiskinan kita di per hari ini di angka 9,5 lebih dikit lah gitu. Itu kan berarti sudah di bawah
10%, sudah di bawah angka 10%, dan kemiskinan ekstrim juga di bawah 1%, 0, sekian, 0,6 sekian persen. Nah, beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh Bu Gubernur ini, salah satunya yang menurut kami Jawa Timur banget ya, Pak. Insya Allah tidak ada di provinsi lain dengan pola PKH plus, PKH plus itu. Dan sekarang saya lupa nama programnya itu, kalau nggak salah Jatim Puspa. Ya. Kalau bahasa saya ini upaya Bu Gubernur memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, penopang ekonomi keluarga gitu ya, lewat bantuan stimulan usaha sehingga itu nanti bisa paling tidak mengangkat stratanya dari kemiskinan ekstrim, paling tidak terangkat lah kan itu. Dan ya yang baru aja kemarin juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kami DPRD Provinsi Jatim, kami memperbanyak cakupan beasiswa untuk kelompok siswa miskin. Yang insya Allah kalau tidak salah angkanya sudah 50.000 yang akan tercover nantinya gitu. Nah ini kalau di level desa saya pikir banyak juga yang kemudian dilakukan oleh Bu Gubernur ini, bagaimana, karena memang kalau versi saya ya, angka kemiskinan itu kan adanya di desa gitu loh. Jadi bentuk konsep pemberdayaan, bentuk pendekatannya juga cukup komprehensif ya, dengan BUMDes, dan hari ini lagi hype-nya Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Saya pikir Pemprov Jawa Timur sudah cukup responsif ya, merespon kondisi yang ada. Jadi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya, dan juga partai pengusung, ya, ini kami mengapresiasi betul apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bu Gubernur, tentu dengan beberapa catatan yang kemudian ya harus tetap kita dalam tanda kutip perlu kasih warning terkait tentang bagaimana pendataan dan segala macamnya. Saya pikir sudah luar biasa ya, tapi tentu ekspektasi masyarakat ini kan ya pinginnya lebih kan gitu, pinginnya kalau bisa zero kemiskinan kan, walaupun kodratnya ini kan agak susah kalau ngomong orang miskin ini kan memang sudah kodratinya ada miskin ada kaya kan gitu. Jadi tetapi paling tidak ekspektasi masyarakat yang luar biasa hari ini terhadap kondisi ekonomi paling tidak bisa dijawab dengan cukup elegan oleh beliau, dan kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur siap melakukan kolaborasi, siap bersama-sama sebagai fungsi yang kami punya, fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan segala macamnya itu. Nah tentu ini butuh bersama-sama, bersama-sama. Ibarat alunan musik ini kan harus orkestrasinya ini harus cantik sehingga harmonis gitu. Harmonis gitu ya. Sehingga produk yang disampaikan ke publik juga bagus kan gitu. Dan saya menurut kami sampai hari ini ya cukup on the track lah Bu Gubernur kita ini cukup on the track. Baik, saya ke Pak Yasin Pak. Kalau memang secara data sedikit dibuka oleh Pak Dedi, betul Jawa Timur memang angka kemiskinannya sudah 1 digit sekarang ya, dan angka kemiskinan ekstrim bahkan sudah di bawah 1%. Ada mungkin Pak Yasin bisa lebih jelaskan nih terkait dengan kategori-kategori ini? Ya, pertama jadi begini, memang salah satu tantangan Provinsi Jawa Timur itu adalah bagaimana kita terus untuk menurunkan angka kemiskinan. Kami sangat berterima kasih sekali karena selama ini kami menganggap bahwa kemitraan antara eksekutif dengan legislatif ini sangat luar biasa, sehingga apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur itu selalu mendapatkan support dari teman-teman Indrapura, utamanya dalam sisi pembiayaan. Kalau kita bicara terkait strategi mengentaskan kemiskinan itu ada 3, Mas Dista, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi beban. Jadi bagaimana orang miskin itu jangan menanggung beban utamanya terhadap kebutuhan pelayanan dasar. Pertama adalah pendidikan misalnya. Jadi alhamdulillah kita ini untuk menganggarkan pendidikan itu sudah tembus 32% dari total APBD kita, dan ini semua juga supportnya dari yang terhormat anggota DPRD karena supportnya luar biasa. Kita memberikan BPOPP, memberikan beasiswa, memberikan pelayanan sarana prasarana pendidikan itu 32%. Kemudian kesehatan ini juga demikian. Kesehatan ini kita sudah mencapai 19-20% dari total APBD yang kita lakukan.
Sehingga tidak boleh lagi orang miskin itu menanggung pendidikan dan kesehatannya. Kemudian di samping itu kita tanggung bantuan sosialnya. Orang miskin jangan lagi memikirkan masalah besok kita makan apa. Maka kita kasih bantuan sosial, misalnya tadi ada PKH. PKH itu dari APBN, tapi pemerintah provinsi men-top up dengan PKH plus. Setiap penerima PKH yang punya lansia, maka di-top up dengan dikasih bantuan 2 juta. Ini untuk supaya apa? Di samping kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka dia juga bisa, jangan sampai lansia ini menjadi beban bagi orang miskin, maka kita top up. Kemudian kita juga memberikan kontribusi PBI, Jaminan Kesehatan Nasional, bagi 14 juta masyarakat miskin Jawa Timur, itu asuransinya, BPJS kesehatannya itu ditanggung oleh APBD kita. Tentunya kita berkolaborasi dengan APBN juga, APBD Kabupaten Kota. Nah, strategi yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kalau sudah bebannya dikurangi, maka yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana orang miskin diberdayakan untuk bisa meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan, melalui peningkatan keterampilan, melalui bantuan permodalan. Kita punya bantuan permodalan itu misalnya namanya Prokesra. Jadi orang miskin pinjem itu bunganya hanya 3% 1 tahun. Jadi sangat murah, belum ada bunga bank yang 1 tahun 3%. Dan ini oleh anggota DPRD dipikirkan betul sehingga ada support dari APBD untuk subsidi bunga. Kemudian kita memberikan pelatihan keterampilan di BLK kita punya 16 BLK. Pemuda, milenial, kita mulai milenial job center itu kita latih, talenta muda itu kita latih supaya mereka siap di dunia kerja. Kita punya SMK yang kita tidak hanya sekedar mendidik para siswanya, tapi SMK ini kita jadikan sebagai laboratorium atau tempat prakteknya masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga alat-alat yang bagus ini tidak hanya dinikmati siswa, tetapi juga pemuda-pemuda di sekitarnya ini bisa kita latih, kemudian dia bisa siap kerja. Yang ketiga, strateginya adalah bagaimana masyarakat miskin itu kita perbaiki aksesnya, akses terhadap pelayanan dasar perumahan. Nggak boleh lagi orang miskin rumahnya tidak layak huni, maka kita hadir, kita perbaiki rumahnya. Orang miskin tidak boleh tidak memiliki sanitasi, maka kita hadir, sanitasinya kita perbaiki. Orang miskin harus tercukupi air bersihnya, kita bangun sanitasi air bersihnya, air layak minum kita perbaiki. Orang miskin tidak boleh tidak memiliki listrik. Akses di 80 tahun merdeka ini masih ada juga ternyata yang dia belum bisa menikmati listrik. Maka pemerintah provinsi hadir, kita pasangkan listriknya, kemudian gratis tokennya itu selama 1 tahun. Baru tahun berikutnya mereka membayar sendiri. Nah, upaya-upaya ini saya kira supaya orang miskin itu punya keberdayaan dan berikutnya nanti mereka bisa mengembangkan potensinya untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Ini mungkin yang menjadi dari cara ini, dari jalan ini, 3 hal yang utama ini tadi yang membuat akhirnya angka kemiskinan di Jawa Timur bisa terus diukur dan progresnya juga memang semakin kecil gitu ya. Nanti saya juga ingin kembali ke Pak Dedi nih, bagaimana sebenarnya yang tadi Pak Dedi bilang cara-caranya itu jatim banget gitu ya Pak ya. Termasuk tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Yasin. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali terkait juga dengan harmonisasi pemerintahan di Jawa Timur antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Jatim terkait pengentasan kemiskinan. Usai jeda kami kembali. Ya, kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Dedi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan oleh Pak Yasin. Pak Dedi sendiri melihat dan memantau gitu sebagai legislator di sini, langkah-langkah ini kan tadi Pak Dedi bilang jatim banget lah ya, dan 3 hal tadi yang dijelaskan Pak Yasin juga
terkait dengan beban utama dan kebutuhan dasar harus ditanggung dan diperhatikan oleh pemerintah. Skill juga kalau bisa di-upgrade lagi dan aksesnya juga harus bisa diperbaiki. Berjalan atau tidaknya sejauh ini seperti apa nih, Pak Didi? Ya, senyampang pantauan kami lewat mekanisme kami turun ke dapil, lewat mekanisme reses dan segala macam. Karena kami DPRD punya mekanisme itu dalam rangka menggali aspirasi masyarakat dan juga rapat-rapat mitra kerja kami begitu kan gitu. Nah, secara overall ya, kita bicara secara overall ini memang sudah on the track bahasa saya tadi. Tetapi dalam tanda kutip ya tentu masih ada beberapa catatan-catatan gitu. Karena memang kita tidak bisa terlalu sempurna gitu, apalagi pergantian pemimpin ini kan tentu juga mempengaruhi. Pergantian pemimpin baik itu pemimpin nasional, pemimpin provinsi, dan juga pemimpin di level kabupaten kota, kolaborasi dan sinerginya juga pasti terhambat ini kan, pasti terhambat karena mohon maaf, orientasi Bu Gubernur dengan orientasi salah satu pimpinan daerah di Jawa Timur belum tentu matching kan gitu. Nah, disinilah bahasa saya butuh kolaborasi lintas ya, kerjasama pentahelik itu tentu akan menyempurnakan ikhtiar besar ini kan gitu. Nah, tentu ada beberapa catatan ngomong ketimpangan pembangunan kan gitu ya. Ya kita yang memang harus sadar bahwa di angka kemiskinan di beberapa areal dengan di areal lainnya itu agak jauh kan gitu loh. Nah, ini yang memang perlu langkah-langkah konkret. Program itu kan tidak hanya bisa parsial utuh semuanya. Misalnya kita ngomong salah satu program beliau tadi itu PKH plus gitu kan, dipukul semuanya kan tentu tidak bisa begitu juga gitu. Karena ada kok areal-areal yang punya kekhususan tersendiri kadang di Jawa Timur ini kan unik, bentang wilayah yang luas, karakternya yang begitu banyak, sehingga optimalisasi beberapa sektor saya pikir ke depan menjadi catatan kami. Karena misalnya perlakuan areal pegunungan dengan areal laut itu kan berbeda. Ini juga berbeda. Juga termasuk kultur budayanya juga berbeda. Misal ini teman-teman yang ada di areal Arek dengan kemudian areal Madura Raya, ini dua hal yang berbeda kan itu. Sentuhannya dan caranya juga harus berbeda. Walaupun bahasa saya tadi secara overall apa yang sudah dilakukan oleh Bu Gubernur ini sudah on the track. Ada beberapa hambatan-hambatan birokrasi, saya pikir itu lumrahnya lah. Dalam artian ketika kebijakan berubah dan segala macamnya inti ya pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sangat adaptif lah dengan kondisi yang ada kalau menurut saya, dan beberapa hal responnya sangat cepat gitu. Misalnya kemarin Bu Gubernur ketika bulan berapa itu yang kemudian bencana di Mojokerto itu yang luar biasa itu Bu Gubernur besoknya sudah hadir kan gitu. Dan tidak hanya hadir dengan physically kan gitu, tapi kebijakannya juga hadir gitu, kebijakan. Karena yang penting bagi masyarakat hari ini itu bagaimana kemudian pemerintah itu hadir secara physically maupun juga hadir secara kebijakan. Nah, tentu beberapa hal yang menjadi catatan DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah kami sampaikan ke beliau kan gitu loh. Bahwa ada beberapa areal yang memang istilahnya boosternya ini harus berbeda. Booster di areal A itu dengan areal yang ini kan harus berbeda karena ya angkanya juga berbeda, kulturnya juga berbeda, dan mungkin potensinya juga berbeda. Nah, makanya ketika kami melakukan kunjungan kerja di areal Bakorwil begitu bahasa kami, ya ini punya keunikan masing-masing. Kita Provinsi Jawa Timur ini saya tidak tahu, katanya kelihatannya ini sudah mau bertambah lagi ini kelihatannya yang punya Bakorwil. Sementara ini se-Indonesia ini hanya Jawa Timur yang punya Bakorwil. Nah, gitu. Jawa Barat mau mengajukan katanya ini begitu katanya gitu. Nah, ini kan seharusnya bisa juga dioptimalisasi agar kemudian masyarakat itu ketika mengurus sesuatu yang kaitan dengan hajat hidupnya itu tidak perlu langsung semuanya ke Surabaya. Karena dari rumah ke Surabaya ini juga kos. Nah, itu juga membebani dompet mereka, dompet kesejahteraan mereka masih berkurang ini kan, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi. Nah, ini kan juga bisa terkurang. Nah, ini upaya-upaya lebih detailing begini memang harus mikronya harus memang kebaca gitu ya, memang harus kebaca bahasa saya. Jadi kami lewat mekanisme yang kami punya ya di DPR ini selalu memberikan ya kritik, koreksi maupun masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kemudian ya kolaborasi ini outputnya itu bisa
lebih optimal lagi menurut kami. Misalnya kaitannya dengan SCSC kan gitu, SCSC yang beliau singgung itu. Kita punya apa ya, KEK kalau di Malang itu ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, hari ini mohon maaf Mas, ada apa ya, ekonomi, bahasa saya ini ada satu tipe ekonomi baru yang hari ini itu yang harusnya bisa kita jadikan booster, yaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital. Mereka ini bekerja, tidak ada di data Dinas Tenaga Kerja, tidak ada. Tapi mohon maaf, kadang penghasilan mereka ini ya di atas UMR ini kan gitu loh. Nah ini kan juga harus ditangkap dan harus dikanal dan diberikan pembekalan agar kemudian menjadi salah satu sumber baru bagi masyarakat untuk menambah pundi-pundi ekonominya. Dan dengan tren digital hari ini menurut kami ini harus segera direspon karena industri digital luar biasa, tumbuhnya luar biasa, dan ini saya mungkin yang keterbatasan ya. Tapi saya sudah menanyakan beberapa OPD, ya ini memang belum terdata secara konkret. Sehingga pembinaannya pun masih parsial kan gitu loh. Hanya kadang mengikuti tren gitu lah, kan, tren hari ini begitu. Nah, hal yang lebih mikro ini yang memang ya perlu dielaborasi dengan pemerintah kabupaten kota agar kemudian sama-sama bisa ditangkap. Gitu, ditangkap ini ditangkap peluangnya ya, iya, bukan pelakunya yang ditangkap, tenang ya. Karena justru ini peluangnya sangat besar sehingga mereka yang mungkin sudah bergerak di bidang tersebut bisa terus dikembangkan atau bahkan juga bisa menuju kepada pelaku-pelaku baru di bidang atau industri tersebut. Karena memang Pak Dedi bilang peluangnya cukup besar dan upaya untuk bisa mensejahterakan melalui pekerjaan di bidang tersebut juga cukup baik. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau bicara tentang atau apa nih, klasterisasi atau perwilayahan di mana daerah-daerah di Jawa Timur yang mungkin masih menjadi fokus untuk bisa lebih segera atau lebih di booster lagi untuk pengentasan kemiskinan, adakah mungkin pengelompokan-pengelompokan itu? Ya, jadi betul tadi oleh Pak Dedi sudah dikatakan bahwa memang menanggulangi kemiskinan itu tidak bisa kita harus sama rata perlakuannya. Memang ada tematik, kemudian harus holistik, jadi terpadu dan menyeluruh. Nggak bisa di aspek pendidikannya saja, nggak bisa aspek kesehatannya saja, nggak bisa aspek pendapatannya saja. Semua harus disentuh. Pendidikannya disentuh, kesehatannya disentuh, kemudian pendapatannya juga disentuh. Nah, kita memang kalau kita mapping di Jawa Timur itu memang kita sudah klasterisasi. Ada 17 daerah yang kemiskinannya itu masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, berarti di atas 9,5. Sementara yang 21 itu sudah di bawah rata-rata kemiskinan. Tapi 10 kantong kemiskinan yang tertinggi itu adalah di Sampang, kemudian Sumeneb, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, dan Malang. Ini. Tapi kalau kita lebarkan ke 15 kantong kemiskinan itu ditambah nanti Jember, Kediri, Gresik, Bondowoso, dan Pasuruan. Ini berarti kawasan Pulau Madura dan Tapal Kuda. Tapal Kuda lebih mendominasi. Tapi Malang ini memang daerahnya cukup luas, kemudian jumlah penduduknya juga tinggi, ini juga misalnya kantong kemiskinan. Dan juga jangan salah, Malang itu ternyata juga ada kultur yang, nah itu kadang kita memang betul, pendekatan kultural itu juga penting dalam menekan kemiskinan. Nah, di 15 kantong kemiskinan ini sudah mendominasi 63,16%. Artinya sebenarnya kalau kita misalnya fokus di 15 kantong kemiskinan itu kita sudah menyelesaikan 63% dari total kemiskinan di Jawa Timur. Nah, memang betul, jadi ini adalah wilayah afirmasi dan di RPJMD kita juga sudah kita cantumkan bahwa kebijakan-kebijakan kita tidak hanya terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan kesehatan, pendidikan, pemerataan, jumlah tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan itu menjadi wilayah afirmasi, yaitu Madura, kemudian Kepulauan, dan Tapal Kuda. Ini menjadi wilayah afirmasi yang memang harus mendapatkan perlakuan lebih dibanding yang lain. Dan itu sudah direspon ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sudah dipantau betul supaya memang ini ada penanganan atau juga perhatian khusus. Dan ini memang menjadi, saya tertarik ketika bicara Malang, saya pikir dengan segala potensi yang ada di Malang bisa terlepas dari angka itu ya, tapi ternyata masih dalam kategori yang betul. Oleh karena itu maka Malang kita pendekatannya adalah
beberapa ini yang kita sampaikan tadi adalah Jawa Timur wilayah selatan. Jadi salah satu bukan kendala, permasalahan di Jawa Timur di samping kemiskinan itu ada disparitas antar wilayah. Wilayah Jawa Timur Utara sama selatan. Kalau utara, Pantura itu sudah memberikan kontribusi PDRB terhadap perekonomian Jawa Timur itu sudah 53%. Tapi kalau di Malang, Jawa Timur Selatan mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang Lumajang, Jember, Banyuwangi, itu kontribusinya baru 20,3%. Bayangkan, 50 dibanding 20. Oleh karena itu apa yang mesti dilakukan? Ini kami dengan yang terhormat anggota DPRD ini, kita punya target membangun Pansela. Jalur Pansela mulai Pacitan sampai Banyuwangi harus selesai ya dalam periode 5 tahun ke depan ini. Panjangnya 680 kilo dan ini kita sudah tuntaskan sampai 420-an kilo. Kurang sedikit mudah-mudahan bisa saja. Kalau akses ini jalan, insya Allah investasi ekonomi juga akan hadir di sana. Yang di kawasan Tulungagung sudah mulai terasa pariwisata ya. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, usai jeda bincang-bincang akan segera kembali. Sekarang itu berhenti di Blitar ya. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, kami masih membahas terkait ikhtiar Jawa Timur turunkan angka kemiskinan, dan saya masih bersama dengan Pak Deddy Irwansyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Pak Muhammad Yasin, Kepala Bapeda Jatim. Saya ke Pak Deddy lagi nih, Pak Deddy, melanjutkan apa yang dijelaskan Pak Yasin tadi. Ada daerah-daerah yang memang menjadi fokus gitu ya Pak, untuk bisa diperhatikan lebih gitu ya, karena memang secara disparitasnya ada di sana, mungkin kulturnya juga harus diperhatikan. Mungkin kalau saya perhatikan di sini, kebijakannya sama, tapi penanganan di lapangan yang harus berbeda, begitu ya Pak ya? Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu. Atau lebih kepada toolsnya, alatnya yang berbeda kan gitu loh. Karena kan, mohon maaf Mas, ini kan karakteristik masyarakat miskin dan apa ya, rentan miskin itu juga kan tipis. Kita selalu berkali-kali menyampaikan jangan sampai yang sudah terangkat ini terus kembali miskin atau bahkan tambah curam ikut dalam ruang kemiskinan yang ekstrim gitu kan. Nah, tentu bahasa kami ini kalau program yang kemudian kita boosterkan di areal Madura, Tapal Kuda itu mungkin lebih ke charity. Mungkin kan gitu ya. Karena butuh zooming mikro lagi kan gitu ya. Nah, di daerah misalnya Malang Raya itu lebih kepada pembekalan manusianya kan itu, peningkatan kapasitas SDM-nya. Karena UKM kita ini tinggi loh seluruh Jawa Timur kan gitu loh. Bahkan hampir 10 juta, 9 juta sekian lah UMKM kita ini. Nah ini kan dalam kondisi ekonomi yang begini mereka ini juga termasuk kelompok rentan yang kalau kepleset ya juga bisa masuk ke zona yang miskin tadi. Nah, zooming mikro inilah yang menurut kami yang memang harus agak hati-hati bahasa saya, sehingga tools programnya juga tidak murni charity kan gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yasin bahwa ada pembekalan manusianya, ada kemudian akses permodalannya. Memang tidak bisa parsial-parsial Mas gitu loh. Karena juga bagi saya dengan apa ya, dengan kultur alam yang begitu kaya kita ini, kita punya laut, kita punya gunung dan segala macamnya. Ini membentuk kultur gitu loh maksudnya. Nah, pendekatannya juga ya harus berbeda-beda dong, berbeda-beda kan gitu. Belum lagi kalau kita zooming ke sektor pendidikan, SDM-nya juga berbeda-beda kan gitu loh. Nah, inilah yang menurut kami tidak bisa lek jarene arek Darjo iku mesti kebiya-uyah programnya kan ngono. Jadi semua di Bogor rata, dan saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Kita memang harus agak lebih ekstra effort ya di beberapa klaster, tetapi jangan sampai juga di arena yang memang kita sudah mencapai titik kesuksesan mengangkat kemiskinan itu juga kembali kan gitu loh. Nah ini kan juga tetap harus ada apa ya, landingnya agar kemudian aman bahasa saya itu. Nah UMKM ini kan di tengah turbulensi ekonomi kita secara nasional ya, secara nasional yang hari ini ya menurut saya butuh pendekatan yang lebih kencang lagi agar kemudian daya beli masyarakat ini kembali kencang gitu kan gitu loh. Nah, karena ya walaupun kita ini termasuk kategori pertumbuhan ekonomi
tinggi ya Mas, secara nasional ya. Bahkan kita ini nyumbang angka nasional bahasanya kan, itu nyumbang angka nasional. Tetapi kan itu tidak bisa membuat kita berpuas diri, Mas. Tidak bisa membuat kita berpuas diri karena juga ya hari ini fiskal Jawa Timur ini juga terus tertekan dengan option pajak lah dan segala macamnya ini, sehingga program-program juga pasti akan berkurang porsinya. Program-program untuk masyarakat juga berkurang, program-program untuk membuka lahan baru yang harapannya Pak Yasin tahun depan ini JLS ya, kalau saya ngomong itu JLS ya, JLS-nya itu bisa tuntas ya, dengan kondisi fiskal kita yang hari ini seperti ini juga PR besar. Maka saya berkali-kali menyampaikan ke publik, bukan hanya ke teman-teman OPD, ke publik, bahwa ini kita harus membuka mindset kepada masyarakat Jawa Timur bahwa kolaborasinya ini harus kolaborasi pentahelix. Tidak bisa kita ini, mohon maaf ya, kami sadar betul yang menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa masyarakat itu harapannya bertumpu kepada kami semua ya, kita sadar betul. Tetapi ini tanpa kesadaran publik ya akan kemudian juga kurang maksimal bahasa saya. Ini harus ada kerjasama pentahelix, masyarakat juga sadar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya semaksimal mungkin kan gitu. Pihak perguruan tinggi ikut terlibat dalam proses riset atau dan segala macamnya. Pihak swasta juga terlibat kan gitu loh, karena bisa ada lewat via CSR lah atau via apa, karena kalau semuanya dibebankan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur ya memang agak lambat gitu, agak lambat. Ya mungkin saja akan terus trennya bagus seperti yang angka yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, angka kemiskinannya terus turun gitu. Tapi kan saya tadi sempat lihat dokumen targetnya pemerintah Provinsi Jawa Timur di RPJM bahwa angka kemiskinan targetnya sangat optimistik gitu loh. Di bawah 5% kan untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini kan untuk menggapai ini butuh bahasanya jenengan tadi harmonisasi seluruh aspek bahasa saya kan gitu, sehingga kemudian target yang kita pasang itu bisa optimal. Di tengah ya saya harus mengakui Mas, kondisi masyarakat kita hari ini ya secara ekonomi daya belinya agak turun, ada beberapa sektor bahkan secara angka itu ekonomi yang juga turun. Nah, ini ada beberapa kebijakan baru pemerintah pusat ini, mudah-mudahan dan saya sangat berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dengan Jawa Timur bangetnya tadi itu ya punya cara khusus. Kalau tadi misalnya PKH Jatim punya Jatim PKH Plus ya. Nah, ini kan Pak Presiden kita Pak Prabowo ini punya salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi lewat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Pemprov Jawa Timur harus hadir dong di sini. Dengan produk apa ya saya belum tahu, beliau yang punya kerangka itu kan gitu. Apakah dalam bentuk dana stimulan mock-up berapa desa itu kemudian bisa dilakukan pendampingan konkret dan itu bisa jadi etalase sukses gitu. Etalase sukses tentu ini akan luar biasa. Karena Mas, mohon maaf, data yang kami punya, data kemiskinan kita ini salah satu sektor penyumbang paling tertinggi adalah di sektor pertanian. Gitu. Nah, para masyarakat yang bekerja di sektor pertanian ini hari ini sedang mendapatkan angin segar kalau menurut saya lewat program-program prioritas Pak Presiden. Bu Gubernur juga melakukan itu gitu lewat ketahanan pangan dan segala macam. Kalau kita punya warung gizi ya gitu. Namanya programnya Pak, warung gizi itu. Nah, ini kan harus kita booster agak kencang gitu loh. Karena angka kemiskinan juga di sini gitu kan. Kita juga menyukseskan program Presiden. Nah, bagaimana kolaborasi ini bisa berbuah manis gitu. Berbuah manis menurut saya. Karena sektor pertanian itu penyumbang angka kemiskinan cukup tinggi. Padahal kita semua butuh sektor itu. Ya, kita ini makan beras terus Mas tiap hari. Betul. Kan gitu loh. Harusnya bisa menjadi potensi, apalagi pemerintah pusat juga punya fokus juga ke pertanian dan ini harus juga bisa ditangkap oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nanti saya kembali ke Pak Yasin pemirsa, tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali.
Kalau bicara kolaborasi untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, termasuk di Jawa Timur, tentu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang memang tadi Pak Dedi jelaskan sudah berjalan dengan sangat baik, anggaran sudah dialokasi anggaran juga sudah cukup besar untuk pengentasan kemiskinan. Tapi ada juga yang harus diperhatikan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat 2. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, program-program pertanian misalnya, koperasi desa misalnya, banyak yang juga dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga harus memperhatikan juga pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota. Ya. Kalau Pak Yasin bisa mungkin menjelaskan alur ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk angka kemiskinan bisa semakin cepat untuk diperkecil jumlahnya. Ini apa langkah-langkah dari Provinsi Jawa Timur? Ya, jadi saya setuju tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa menangani kemiskinan itu nggak bisa sendirian. Pemerintah provinsi apalagi ya. Jadi PDRB di Jawa Timur itu sudah mencapai 3.200 triliun. Sementara government spending kita, provinsi dengan 38 kabupaten itu hanya sekitar 140 triliun. Artinya nggak ada 4%. Maka sektor swasta, sektor masyarakat itu sebenarnya lebih dominan. Maka kita mau tidak mau, kalau mau mempercepat bahwa kemiskinan adalah kolaborasi dengan pentahelik, dengan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, pemerintah desa, dan yang lebih penting adalah masyarakat. Mau perguruan tingginya, LSM-nya, medianya, teman-teman dunia usaha, dunia industri. Itu saya kira kita harus bersama-sama ke sana. Kalau enggak, itu nggak bisa kita lakukan. Maka selama ini yang dilakukan pemerintah provinsi adalah Ibu Gubernur senantiasa bergandengan dengan semua. Kita punya forum CSR. Jadi teman-teman dunia usaha, dunia industri itu kita himpun dalam sebuah forum CSR. Teman-teman perusahaan, dunia usaha itu punya kewajiban 2,5% dari keuntungannya itu untuk pemberdayaan masyarakat, untuk menyapa masyarakat yang belum beruntung di lingkungannya. Maka ini kita koordinasikan. Pelaksananya tetap mereka, tapi kita bangun koordinasinya. Misalnya begini, kita punya program Rutilahu, rumah tinggal layak huni. Maka dari total target yang sudah kita targetkan, yang bisa ditangani provinsi berapa, pusat berapa, kabupaten berapa, masih ada sisa, karena kemampuan kita terbatas. Maka sisanya ini kita bagikan, tawarkan kepada teman-teman dunia usaha. Maka teman-teman dunia usaha terlibat sana. Tidak ada dunia usaha, filantropi juga. Kita dibantu sama Lasismu, itu bantu. Bedah rumah itu banyak mereka lakukan dengan zakat infak sodako yang mereka kumpulkan dari teman-teman Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Kita juga misalnya beasiswa. Kita ini kan ngasih BPPP itu untuk biaya operasional di sekolahnya. Tapi seringkali anak pengen sepatu, pengen tas. Itu juga butuh sentuhan dari teman-teman dunia usaha masyarakat. Maka banyak teman-teman perusahaan itu bantu, kemudian bantu membelikan sepatunya, membelikan tasnya bagi anak-anak yang kurang beruntung. Permodalan misalnya. Basnas itu kalau kunjungan di beberapa daerah, seringkali Basnas itu kemudian menyalurkan permodalan. Modal usaha bagi masyarakat-masyarakat yang usaha ultramikro, tidak hanya mikro tapi ultramikro, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang pakai gerobak itu dibantu. Nggak banyak bantuannya, 600.000 sampai 1.500, 1,5 juta itu. Tapi itu sangat membantu sekali perputaran uang. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, jantungnya ekonomi itu ya pembangunan, tapi darahnya ekonomi itu uang. Jadi bagaimana kita harus menciptakan uang banyak beredar di suatu wilayah. Kita ya makanya nggak bisa menangani kemiskinan itu hanya dengan tadi misalnya mengurangi beban, ada bantuan, pemberdayaan, ada pelatihan. Tapi investasi nggak tumbuh ya nggak bisa. Karena kalau tidak ada investasi, tidak ada uang yang beredar. Kalau uang yang beredar di situ banyak, sektor real pasti tumbuh. Orang butuh makan, tenaga kerjanya dapat pendapatan, kemudian berputar di masyarakat. Ini makanya darahnya ekonomi adalah uang. Tapi di sisi lain kita juga membutuhkan SDM yang cukup. Maka bagaimana SDM cukup ini kita bangun dengan pendidikannya, dengan kesehatannya. Karena untuk memutus mata rantai genetik kemiskinan itu ya pendidikan. Kalau pendidikannya kita perbaiki bagus, tadi di kantong-kantong kemiskinan itu sudah kita mapping. Memang IPM-nya, indeks pembangunan manusianya memang rendah.
angka putus sekolahnya tinggi. Jadi rata-rata lama sekolahnya itu rendah. Ini yang kita push, bagaimana kita hadir masyarakat supaya betul-betul bisa sekolah. Bagaimana kita memaksimalkan mau sekolah sampai ke tingkat sarjana. Insya Allah lah, kalau sudah sarjana itu ibaratnya orang Jawa itu sak gabruknya, itu insya Allah bisa makan. Karena gitu. Tapi kalau sudah pendidikannya, ya memang tidak semua, tapi kemudian ada juga kok pengusaha itu pendidikannya rendah. Ya jangan begitu, tapi umumnya dengan pendidikan tinggi itu angkanya itu pasti kecil. Itu keberuntungan namanya, keberuntungan. Tapi kita bangun pendidikan ini supaya memutus mata rantai kemiskinan. Jadi ini ya mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur, jelaskan secara detail Pak Yasin. Langkah-langkahnya seperti itu, that's why mungkin Jawa Timur juga dari tahun ke tahun angka kemiskinan terus bisa diperkecil, terus menurun begitu ya Pak ya. Saya masih punya satu segmen terakhir, termasuk juga bagaimana proyeksi Jawa Timur ini kan juga sekarang menuju gerbang baru Nusantara. Nah ini pengaruhnya akan seperti apa bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur? Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur memang sudah bisa dikatakan terlihat hasilnya pemirsa. Meskipun kita sebagai masyarakat tentunya ingin terus dipercepat agar kesejahteraan masyarakat juga bisa terus meningkat. Jawa Timur juga punya cita-cita menjadi gerbang baru Nusantara. Nah ini pengaruhnya akan seperti apa? Saya ingin tanya ke Pak Dedi nih Pak. Ini kan Jawa Timur ulang tahun nih Pak gitu ya. Dan masih terus juga digencarkan dengan upaya Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara kali ini gitu. Menurut Pak Dedi ini apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat nantinya? Tadi Pak Yasin ngomong soal perputaran uang. Saya ini sering membahasakannya bahasa masyarakat gitu ya. Di mana ada titik keramaian, insya Allah di situ ekonomi akan tumbuh bahasa saya gitu ya. Nah, ini kan lagi tren, bahkan kebijakan Pak Presiden juga terkait Indonesia bagian timur ini cukup luar biasa ya. Nah, harapan kita mimpi gubernur ini menjadikan Jawa Timur ini menjadi gerbang awal baik itu barang, baik itu segala macam bisa untuk sampai ke Indonesia Timur gitu ya. Nah, karena kita berada di bentang wilayah yang sangat strategis, kita punya pelabuhan dan segala macam. Dan harapan Pak Presiden kita agar IKN juga tumbuh ini kan bisa pintunya dari sini. Terus yang kedua Mas, kita ini punya bonus luar biasa kalau menurut saya, bonus luar biasa, bonus demografi. Tentu cita-cita pemimpin kita Indonesia emas di tahun 2045 ini kan harus kita songsong gitu ya. Nah, Jawa Timur juga sama. Masyarakat usia produktif, usia mudanya sangat tinggi gitu, bahkan bisa tembus angka 60%, 50 sekian lebih persen itu. Nah, ini kan SDM-nya harus disiapkan. Karena kalau yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, kalau SDM-nya tidak di-prepare, ya juga berbahaya. Karena memang saya sepakat dengan beliau bahwa kemiskinan ini sangat identik dengan SDM yang rendah ya. Kalau bahasanya saya itu ya orang miskin itu, mohon maaf, lebih dekat lagi dengan yang namanya kekufuran gitu loh, bahasa saya itu gitu. Nah, sedangkan solusi konkretnya ada pendidikan. Solusi konkretnya hari ini insya Allah literasi yang saya baca ya, tetap aja kita ngomong pendidikan salah satu solusinya, jangka panjangnya gitu ya. Nah, SDM Jawa Timur yang luar biasa ini kan aset bahasa saya. Nah, ini juga alhamdulillah Bu Gubernur tadi kita sudah berbicara soal beasiswa dan segala macam itu. Terakhir menurut saya sepakat dengan beliau, konektivitas. Jadi antara selatan, utara, karena ini juga konektivitas ini dampaknya pada biaya nanti, baik itu biaya distribusi, biaya segala macam kan itu juga berdampak. Walaupun kita sadar betul bahwa yang namanya konektivitas ini investasinya besar, effortnya besar ya Pak? investasinya besar, kita sadar betul. Di tengah fiskal yang agak sempit hari ini ya tentu ya ini juga harus pemerintah Provinsi Jawa Timur ya sambil saya sepil beliaunya harus lebih kreatif dong gitu, harus lebih kreatif ya, namanya pemimpin kan begitu Mas, versi saya gitu, harus lebih kreatif gitu loh.
mencari sumber-sumber pendanaan baru kan gitu loh. Karena kalau terlalu nyaman dengan zona seperti sekarang ini ya biasanya juga tidak akan berlangsung lama gitu, tidak akan berlangsung lama. Nah, jargon Bu Gubernur yang Jatim Gerbang Baru Nusantara ini ya, kalau versi kami DPR harus diimplementasikan konkret dong. Jangan hanya sampai narasi gitu loh. Jangan hanya narasi. Implementasi konkretnya apa yang mau kita lakukan gitu loh. Yang mau dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur apa kan gitu loh. Tadi sebagian sudah ada, tapi kan ini kan harus, ini mimpi panjang Mas. Harus terus inovasi. Harus inovasi. Kita punya target besar gitu. Kita punya target besar. Kita punya bentang wilayah besar kan gitu. Nah ini menurut saya harus selalu bisa kita kolaborasikan bersama. Kami mewakili DPR tentu siap. Siap untuk berbicara tentang anggaran, bicara pengawasannya ya kami selalu berharap sekian rupiah yang kita keluarkan itu ada dampaknya. Dampaknya seperti apa kan gitu. Tidak hanya kemudian dampak jangka pendek yang disampaikan beliau tadi. Karena ya uang negara ini bentuk investasi. Bentuk investasi. Karena ini amanah rakyat, amanah rakyat lewat pajak mereka, ya harus kita kelola semaksimal mungkin. Kalau begitu Pak Yasin sebagai Sekretaris Penanggulangan Kemiskinan Jatim juga nih Pak Yasin. Apa nih jadi targetnya atau apa yang mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memang concern betul untuk bisa mengentaskan kemiskinan? Jadi kalau tadi kan kita bicara apa sudah berhasil sih kita menurunkan kemiskinan. Pasti ekspektasi masyarakat kan ya meskipun kita sudah berhasil perlu effort yang lebih keras lagi supaya penurunannya signifikan. Kita ada 3 keberhasilan yang bisa dicatat dari data. Yang pertama adalah kita mampu menurunkan kemiskinan di bawah 1 digit. Jadi awalnya kita selalu di atas 10%, sekarang sudah 9,5. Jadi sebelum 5 tahun sebelum yang lalu kita masih di hampir 12%, kita sudah 9,5. Yang kedua, disparitas kemiskinan desa kota. Dulu disparitas kemiskinan desa kota itu mencapai 8, sekarang tinggal 6%. Jadi kalau di desa itu memang masih 13, kita di kota sudah 6, sekian. Nah ini harus kita persempit terus. Kalau bisa nanti ya semakin kecil. Kalau bisa desa kota itu samalah kesejahteraannya. Dan yang ketiga, kita di 2019 ranking kemiskinan kita itu nomor 14. Jadi nomor 14 artinya tinggi, yang paling tinggi itu kan Papua, kemudian kita nomor 14. Nah sekarang kita sudah turun di nomor 20. Artinya semakin kecil. Berarti kita sudah nyelip 6 provinsi yang lain. Yang lain turunnya landai, kita cepat. Artinya 6 provinsi kita. Ada akselerasi. Ada akselerasi. Ini yang saya kira harus terus kita lakukan. Nah, tentunya nyambung dengan apa ke depan yang harus kita lakukan. Jawa Timur ini sebagai gerbang baru Nusantara. Kita memang betul diuntungkan dengan letak geografis kita. Kita itu dikatakan center of gravity-nya Indonesia. Kenapa? Karena kita punya semuanya. Dari 29 tol laut, 19 tol laut itu dilayani di Jawa Timur. Dan itu melayani 20 daerah Indonesia kawasan timur. Logistik. Artinya bahwa kita punya potensi sebagai lumbung pangan. Apa aja ada, beras kita nomor 1, jagung nomor 1, susu nomor 1, daging nomor 1. Nah, ini artinya kita bisa melayani. Tapi kita nggak boleh hanya jual produk mentah. Maka sebagai gerbang baru Nusantara ini kita harus menyiapkan SDM kita. Yang kita jual itu adalah produk yang sudah punya nilai tambah lebih. Baru kita jual. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh lagi dengan SDM yang tadi jumlah kita cukup banyak. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka ini juga menjadi modal dasar tapi juga menjadi permasalahan. Maka ini harus kita kelola dengan baik. Bagaimana ke depan kita itu harus mampu menjadi penyumbang tenaga kerja di wilayah-wilayah Indonesia Timur ini dengan kualifikasi yang memang kita butuhkan. Karena potensi Indonesia Timur sebenarnya luar biasa. Maka kita akan lakukan. Kita nanti diharapkan menjadi hub. Hub dari semua logistik yang ada di Indonesia ini, hubnya Jawa Timur. Kita punya KEK di Cipe, di Gresik, itu ada smelter, ada nanti hubnya sini. Kita punya 7 pelabuhan, 7 bandara. Kita punya tol yang ruas sudah menghubungkan, bentar lagi Banyuwangi sama Ngawi sudah tembus. Artinya semuanya ada. Ini harus kita kelola betul. Bagaimana kita mampu menjadi hubnya tidak hanya logistik, tetapi juga sumber daya manusia yang kita persiapkan dengan baik, sehingga kita ini tidak hanya mampu mengekspor
barang, tetapi juga menjadi orkestrasi semua baik SDM maupun logistik yang ada di Indonesia. Baik, dan ini semua sudah dipantau oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, didukung juga oleh DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Jadi terima kasih untuk bahasannya, ini menjadi pencerahan juga bagi kami, termasuk masyarakat juga bisa ikut proaktif juga untuk menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mensejahterakan bagian dari kita juga pemirsa warga Jawa Timur. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih Pak Didi sudah bersama dengan kami di Bincang-Bincang, dan kita jumpa lagi lain waktu pemirsa. Saya Disan Nugraha pamit, sampai jumpa.